Kami baca. Man, buku ngomong sih, kita liburan ke Ngawi Karena ada saudara di karena situ. ada saudara gitu ya. di sana dan aku belum pernah lihat, belum pernah ketemu Sama orang itu, sama Ya, saudara itu ya. sama saudaraku sendiri. Mm-mm. Gitu. Makanya ibuku ini mau kenalin ke Ngawi. Mm-mm. Biasa kita dari Malang naik mobil. Dulu memang bapak punya mobil kan. Mm-mm. Jadi pakai mobil pribadi. Kita kalau liburan nggak pernah pakai apa ya, transportasi yang lain, kereta atau segala macam enggak. Jadi mau naik mobil bertiga. Itu perjalanan dari Malang ke Ngawi. Oh gitu, kita mampir dulu ke Jogja. Mm-mm. Ke Jogja, jadi kita jemput Pak D. Oh, jemput Pak Adi dulu. Jemput Pak D juga. Pak D yang sama yang aku ceritain tadi. Iya. Setelah jemput, akhirnya kita langsung ke Ngawi. Oke. Ke Ngawi. Nah, sampai Ngawi itu perjalanannya memang melewati, kalau Ngawi itu kan daerahnya memang ini ya, bukit ya, banyak bukit, terus jalannya yang belum rata. Belum diaspal lah. Mm-mm. Dan waktu itu aku ingat banget bapakku punya mobil TAF. Oke. Itu TAF yang lama banget lah itu pokoknya mobilnya, mobil lawas lah. Ketika kita sebenarnya prediksinya sampai Ngawi itu sore, tapi ternyata di tengah jalan itu mobilnya nggak bersahabat. Oke. Mobil nggak bersahabat. Akhirnya kita berhenti dulu dan itu aku nggak ngerti bapakku benahin apa. Itu sampai beberapa jam dan akhirnya kita jalan lagi habis maghrib. Oke. Habis maghrib. Dan habis maghrib itu kita ngelewatin jalan yang agak curam karena naik. Curam. Jadi memang kalau lewat situ sebelah itu kita lihat udah curam. Kalau nggak salah seingatku tuh sebelah kanan itu hutan, sebelah kiri itu Jurang. Oke. Dan tiba-tiba itu lampu mobil mati. Di jalan itu atau di tanjakan itu? Di tanjakan itu mati lampunya. Oke, waktu nanjak mobil lampunya mati. Mati. Dan bapakku bilang memang mobil ini memang agak rewel. Gitu. Apalagi kalau diajak pergi jauh nih. Karena mati lampu, untungnya kita udah spare senter waktu itu. Oke. Jadi ada senter. Nah, aku disuruh pegang senter nih. Jadi tanganku keluar pegangin senter. Oke, biar buat kelihatan penerangan jalan gitu Iya. ya. Oke. Jadi itu aneh sih, maksudnya tetap kita harus jalan karena takutnya nanti makin malam kan. Iya. Jadi mau nggak mau ya udah, terus aku Lanjut ya. bantuin megang senter gitu. Dalam perjalanan itu nggak ada apa-apa, jadi memang udah sepi. Dan jalanan Ngawi kan bukan jalanan kota ya. Ya, oke. Itu mobil lalu lalang paling cuman 1-2. Motor pun juga bisa dihitung cuman 1-2 gitu. Jadinya aku pegang senter selama di perjalanan itu sampai ke Ngawi. Oke. Sampai ke Ngawi. Tapi sebelum kita sampai Ngawi itu masih perjalanan menuju Ngawi ya? Masih belum sampai Ngawi. Belum. Oke. Dan itu sekitar jam 7 malam lah. Iya. Jam 7 malam dan itu setengah jam lagi baru sampai ke Ngawi. Berarti selama setengah jam itu pegang senter. Senter gitu ya. Okay. Pegangin senter, Pak. Sampai pegel tangan. Sebelum sampai Ngawi itu bapakku ngomong. Dia berhenti terus ngomong. Bentar, dia bilang gitu. Terus aku ya diem aja kan, karena ngapain, orang nggak ada, orang nyebrang juga nggak ada, mobil juga nggak ada gitu. Maksudnya itu benar-benar sepi, nggak ada orang lewat lah. Oke. Selang 10 menit bapakku jalan lagi. Jalan lagi setelah agak jauh dari tempat tadi dia ngomong. Ibuku yang ngomong. Tadi ada yang lewat. Waktu berhenti tadi. Oke. Tapi ini setelah jalan, terus ibuku baru ngomong. Okay. Karena aku
mungkin ngelihat aku agak bingung ini kenapa gitu. Terus ibuku ngomong ini ada yang lewat tadi gitu. Terus ya namanya aku nggak lihat apa-apa kan, terus aku langsung ngomong, loh orang nggak ada apa-apa, aku bilang gitu kan. Oh iya berarti nggak kelihatan. Ibuku cuma bilang gitu. Terus ya udahlah, terus aku nggak ngegubris itu. Akhirnya kita sampai di Ngawi. Sampai di Ngawi, dan itu yang tempatnya benar-benar pelosok, masuk gang yang kecil banget, yang cuma cukup satu mobil. Dan sampai sana itu rumah saudaraku itu dia belum ditegel bawahnya, masih tanah. Masih tanah. Terus pondasinya ini bukan pondasi kayu gini, apa ya, kayak semi bambu sama kayu lah gitu, tapi enggak gubuk gitu ya, kayak gubuk gitu, tapi memang gede tempatnya. Udahlah kita sampai, terus langsung disambut. Jadi karena memang tahu kita mau ke sana, kita udah ada beberapa orang di depan yang aku nggak ngerti itu siapa gitu. Hampir semuanya orang tua yang udah berumur. Salaman biasa, terus ngobrol. Waktu aku cek ini kan, karena memang aku belum pernah ke sana, jadi aku penasaran ini kok rumahnya bentuknya gini. Waktu itu aku muter sendiri ngelilingin rumah itu karena penasaran. Ternyata di belakang itu ada sumur, jadi mereka masih pakai sumur. Masih pakai sumur. Terus ada kayak Pak D lah, Pak D juga saudara. Dia bilang dari kejauhan itu, Le, ojo ado-ado, balik ke sini lagi, dia bilang. Oke, karena aku dipanggil terus aku langsung balik lagi gitu. Karena aku nggak ngerti alasannya kenapa disuruh balik. Aku masuk dan nanya ke ibuku. Emang kenapa di situ gitu? Oh, nggak usah lah, jangan ke sana. Cuma kayak gitu. Nah, ketika kita di Ngawi ini sama kita ngobrol-ngobrol kan, ngobrol, dan di situ baru aku tahu ternyata memang keluargaku ini ada beberapa hal mistisnya gitu, yang aku baru tahu saat itu karena liburan di Ngawi. Jadi cerita terus akhirnya cerita ini flashback ke belakang, flashback keluarganya ibuku yang di Ngawi dulu. Itu dari ibu ya? Dari ibu. Dari ibu, ceritanya itu kalau nggak salah ya, karena agak lama banget ini. Waktu itu nyeritain bahwa oh iya ini si mbah ini bilang ke aku kalau iya ini ibumu dulu hidupnya itu nggak seenak sekarang. Berarti sekarang udah lebih enak gitu. Sudah lumayan gitu. Dulu itu katanya keluarganya ibu itu sering dihujat lah sama tetangga. Sama tetangga karena waktu itu mbahku yang bapaknya ibuku itu orang yang agak berada di kampung situ. Cuman dia sama orang lain itu nggak terlalu deket gitu loh, sama tetangga-tetangga gitu. Jadi kayak tertutup gitu. Terus ada beberapa masalah yang aku nggak ngerti detailnya apa. Cuman itu diceritain bahwa ibuku pernah diseret sama tetangga. Itu cuman kayak kalau bahasa sekarang itu kayak berita hoax gitu loh, Pak. Nah, cuman karena berita hoax saya nggak tahu apa. Fitnah gitu. Fitnah lah gitu. Fitnah. Pernah diseret sama tetangga. Sampai mau dipenggal. Ini serius itu? Serius, Pak. Serius. Dan ini aku gak serem. makanya itu aku baru tahu itu gitu.
mau dipenggal, tapi mbahku yang Ngawi ini bilang kalau bukan karena apa ya, mujizat lah, itu ya udah nggak ada waktu itu. Gitu. Tapi entah gimana pokoknya itu nggak jadi. Padahal itu udah mau dieksekusi, Pak. Jadi udah